Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022, hari biasa pekan biasa ke-28. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan, aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar tadi, menjadi jelaslah bahwa kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat nampak. Mereka membangun dan memperindah makam nabi-nabi yang sebenarnya nabi-nabi itu dibunuh oleh nenek moyang mereka, sebab nenek moyang mereka dulu tidak suka dan tidak mau mendengarkan suara kenabian mereka. Tuhan Yesus tentunya tidak melarang mereka dalam membangun makam nabi-nabi, sebab membangun makam sebagai ungkapan penghormatan kepada nabi-nabi itu. Namun tidak hanya berhenti pada membangun makam nabi-nabi saja, melainkan juga meneladani perjuangan dan perhatian mereka untuk sesama, yakni meneladani sikap nabi-nabi, menyuarakan kebenaran, sabda Allah, dan keadilan bagi mereka yang terabaikan. Orang Farisi membangun makam nabi-nabi untuk mencitrakan bahwa mereka menghormati dan menerima pengajaran nabi-nabi. Padahal tadi Tuhan mengatakan demikian, celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan Yesus mengajak kita sebagai umat beriman Kristiani memiliki integritas dan karakter yang tangguh. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyingkirkan sikap munafik. Munafik artinya apa yang dikatakan sebagai kebenaran tidaklah dilakukannya. Kemunafikan adalah benalu dalam hidup beriman. Maka mari kita kikis kemunafikan dengan memilih cara hidup yang berkenan di hati Tuhan, yakni cara dan gaya hidup yang baik dan benar seturut teladan kasih Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan dan segala hal baik yang boleh kami alami melalui alam sekitar kami, sesama dan saudari-saudara kami. Dalam ragam cara Engkau menyapa dan menguatkan kami, supaya kami tetap bersemangat dan penuh harapan dalam menapaki pesiarahan hidup kami.
Semoga sepanjang hari ini kami hidup dalam kasih-Mu dan memperjuangkan kasih-Mu lewat pekerjaan dan kegiatan harian ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja, sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.